Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rabbi Allahumma aghnini bil ilm. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidah, para guru-guru, para abang-abang sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman, Al-Mukarram Bang Kiki, Bang Taufik, mobil khususnya yang sedang berbahagia Abang Abdul Kafi. Kita doakan mudah-mudahan Kafi Allah panjangin umurnya, fi sihhatin wa lutfin mu'afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal yang barokah agar segera berjumpa dengan jodohnya insyaallah. Ya. Mudah-mudahan juga semua yang para jomblo-jomblo ya, mudah-mudahan dikasih kerjaan yang halal yang barokah, dapat istri yang solehah insyaallah. Yang soleh jangan ya. Repot bininya bekumis ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi setelah sekian purnama tidak berjumpa, bukan karena tak cinta, tapi karena Allah belum menakdirkan kita untuk bersua. Kita sudah menanggalkan sebelumnya tanggal sekian kiranya, tapi apalah daya, sakit yang datang menyapa, sehingga saya nggak bisa hadir berjumpa. Insya Allah kita di sorga akan berkumpul dengan Sayyidina Maulana Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bisa ketemu lagi pada malam hari ini. Kita sama-sama duduk di sini bukan untuk berceramah, apalagi mengajar ya, karena ada guru kita, ada abang kita Al-Arif Billah, Bang Kiki, masya Allah. Juga ada wali YouTube kita, Bang Topik. Yang subscribernya 1000, nolnya gelinding 5. Kita sekarang sama-sama sudah ngelihat fenomena yang begitu banyak. Fenomena orang-orang belajar dengan mudah, dapat ilmu dengan mudah dengan media sosial. Tapi ada yang kurang, ada yang luput dari orang-orang, bahwasanya dari zaman dulu yang namanya ngaji itu harus mujalasatul ulama. Harus dengan mujalasah, harus dengan duduk dengan para alim ulama ya. Sampai dalam kitab Nasihat Diniyah, dalam sebuah makalah disebutkan jalisul ulama ya. Duduklah kalian dengan para ulama. Wastima'il kalamil hukama ya. Dan juga haruslah kalian istima', mendengarkan kalam para hikmah, al-hikmah ya. Jadi yang disuruh kita duduk dengan para ulama ya, dan dengarkan kalimat para hukama ya. Kalimat jalisu ulama, kalau kata jalas, kalimat mujalasa dalam bahasa Arab dimaknakan adanya musyarakah ya, adanya saling. Kalau wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'al. Itu maknanya apa? Maknanya lil musyarakah. Artinya bukan sekedar kita disuruh duduk ijlisu ma'al ulama, bukan begitu. Tapi kita disuruh, amin, Nabi kita Muhammad SAW jalisul ulama ya. Duduklah kalian bersama ulama. Duduknya bagaimana? Jalasayu jalisu, adanya interaksi, adanya hubungan bainal itsnain, antara dua orang itu. Jadi kalau kita sekedar duduk dengerin, nggak ada hubungan, nggak ada itisol, nggak ada perhatian ya, maka ilmu yang kita dapat pun hilang begitu aja. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Maka bagaimana biar ilmu menetap di hati kita? Ya, ibarat kata kita pengen nge-save nih. Kita nge-save video.
Itu kalau kita nge-save video, ame memori, ame kamera kagak connect, masuk gak? Ya. Maka kita ini ibarat kata memori. Ini kamera ibarat kata guru. Apa yang tertangkap oleh guru harus masuk ke dalam memori. Dan syaratnya masuknya ke memori adanya hubungan. Tuh. Ya. Jadi kebanyakan orang sekarang ini duduk sekedar duduk. Maka mohon maaf. Ketika ada orang sekedar duduk, ya bagus-bagus aja. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis, ya, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bih kana afdhala min an yusalli alfa rakaatin tatawwu'an. Kata Rasulullah, siapa yang mempelajari satu bab ilmu, satu doang nih, diamalkan atau enggak diamalkan, itu lebih utama dari 1000 rakaat salat sunnah. Tapinya keberkahan ilmu enggak bisa dengan cara itu. Orang yang duduk ngaji pahala dapat, berkah belum tentu. Orang yang dapat pahala, dapat berkah, ilmu belum tentu. Siapa yang dapat berkah? Ya orang yang bantu-bantu hikmah. Yang datang duluan pulang belakangan, berkahnya dapat tuh. Ya, jangan datang asro kalau pulang duluan ini. Terus makan pulang SMP. Lihat nih yang masang ini siapa tuh? Masya Allah nih. Ini diambil dari Jawa nih. Tadi ke Jogja dulu Kapi. Nyari ini batik nih. Masya Allah tuh perjuangan, Masya Allah. Ya kan yang capek yang dekor kan, pengajian yang capek siapa? Panitia. Ya. Dia yang nyiapin tempat, ngangkut lekat, bawa hadroh, bawa sound, karpet. Ntar pulang paling belakangan, bawa lagi karpet, bawa lagi sound. Dapat berkahnya. Ya, dapat apa? Berkahnya, pahala dapat, berkah dapat. Cuman kadang ilmunya kagak. Kenapa? Orang lagi ngaji, dia malah sibuk-sibuk tuh. Tapi ada tapinya. Tapi bedanya gini, kalau orang berkah, ya, biar kali ilmunya dikit, tapi manfaat tuh. Ya, biar kali ilmunya dikit nih, cuman tahu kita sholat fardu 5 waktu, caranya gini, geraknya gini, kan dikit tuh, nggak tahu dalilnya nggak, cuman tahu gerakannya doang. Tapi orang pakai ntar ilmunya dia pakai buat dirinya, dia bisa ngajarin orang walaupun yang diajarin cuma segitu-gitunya. Itu makna berkah, ya. Amal kebaikan sedikit tapi bisa menyebar, itu namanya berkah. Lain ame orang yang cuma ngaji doang, belajar dari awal sampai akhir ditulis semua, tapi nggak ada khidmahnya, nggak ada bantu-bantunya, ya. Itu ilmunya banyak cuman nggak ada yang pakai, ya. Ilmunya banyak cuman kagak ada yang nyerap, semua di kertas. Al ilmu fis sudur. Tuh, ilmunya di mana? Evan, ilmuhu fis sudur laisa fis sudur. Ilmunya di kertas bukan di hati. Ya, makanya tadi tuh perintah jalisul ulama, duduklah kalian dengan interaksi, dengan hubungan, menjalin, ya. Yang namanya hubungan murid dengan guru tuh. Ya. Kalau ame hukama, dengarkanlah perkataan hukama. Tuh, ya. Karena kadang-kadang kita kalau ame hukama, ame orang-orang hikmah, kita kadang-kadang nggak kuat duduknya lama-lama, dengerin kalam mereka. Ya. Kalau ulama aku duduk, kenapa? Ulama itu Masya Allah memang nggak cukup sebentar. Kalau nggak denger cukup sebentar nggak? Nah, bedanya gitu. Makanya ahli hikmah, ya, itu ame ulama. Nih dalam ulama dalam versi kitab itu, ya. Kalau ulama ngomong itu nggak cukup sekali. Dia butuh contoh, penjelasan, kaidah, penalaran dan sebagainya. Itu namanya ulama. Punya argumen. Ya makanya nggak disebut ulama kalau kagak ngerti argumen. Ente ke sholat nih, Allahu Akbar. Kenapa tangan begini? Nah, itu nggak tahu, bukan ulama berarti. Ya, jadi syaratnya menjadi ulama apa? Dia tahu ilmu Al-Quran dan hadis. Tapi kalau hukama enggak. Ya. Apa namanya? Alaika bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Dan dengarkan kalimat hukama, kalimat-kalimat istima'. Kalimat istima' dalam bahasa Arab maknanya mendengar dengan seksama. Beda sama isma'. Kalau isma' atau sama'i, ya, atau kalimat isma' itu maknanya adalah mendengar. Tapi kalau istima' maknanya mendengar dengan seksama. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita duduk sama para ahli hikmah, istami, dengarkanlah dengan seksama kalam-kalam hukama. Tuh, ya. Nah, jadi ada beda antara ulama dengan hukama. Ini istilah nih, ya. Ulama ahli ilmu, hukama ahli hikmah. Saya ulang, ya. Ulama ahli ilmu, hukama ahli hikmah. Ya gitu.
Jadi kita disuruh ame Nabi ya, dalam kitab Nasihud ini ya, ada selibat ya, duduklah kalian bersama para ulama dan dengarkan kalam ukama. Kan yang unik ini ya, kenapa mau ulama duduk ame hukam? Lebih tinggi derajatnya. Kata Imam Ghazali 70 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jauhnya sejarak 500 tahun perjalanan. Allah. Tinggi gak ilmu? Tinggi. Iman, ilmu, di atasnya lagi hikmah. Ya. Hikmah lebih tinggi lagi, makanya kata Allah, faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberikan hikmah, yu'tal hikmah, maka dia sungguh telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Tuh ya. Makanya kita kalau belajar terus, jangan pakai putus. Ya. Harus nyambung gitu, jangan pakai bolong gitu. Ibarat kata kita nonton film ya, kalau nonton film kepotong enak gak? Nggak enak. Kalau dulu zamannya masih di TV kan ada layar emas dulu ya, RCTI. Kalau kita nonton tuh ya, iklan langsung ke kamar mandi. Buru-buru. Jangan sampai apa? Kelewat. Karena kalau kelewat dikit, wah udah ada bagian yang hilang, udah nggak seru lagi nontonnya. Sama kita ngaji juga sama, kalau bisa jangan putus. Udah ngajinya sebulan sekali nih, pakai nggak ngaji lagi. Kemana? Jalan-jalan, ya jalan-jalan nih. Ya, apalagi bentroknya sama tahlil. Ya. Tahlil bagus, cuman ngaji jauh lebih bagus gitu. Kalau bisa sih tahlil dulu baru ngaji, dua-duanya dapat ya. Berkat dapat, berkahnya dapat. Jadi kembali lagi tadi ya. Jadi hikmah dengan ilmu tuh. Kita ngaji terus sampai ilmu yang kita sudah dapat ya, sampai dalam jadilah hikmah gitu. Makanya orang bijak disebut apa? Al-Hakim. Hakim. Makanya ada orang namanya Luqmanul Hakim itu. Luqman yang bijak gitu. Jadi kalau orang yang sudah mendalam ilmunya, luas ilmunya, jadilah orang yang bijaksana. Gitu. Dia akan tahu nih kira-kira yang paling bagus dari yang bagus yang mana. Makanya orang kalau belajar tadi tuh, orang belajar nih, dia belajar yang pertama kali pelajari adalah mana yang baik. Mahwal hasan. Ya, kita belajar nih, nyari apa sih yang benar tuh. Orang baru belajar, nyari apa yang benar dari yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Itu orang baru ngaji. Tapi kalau antum nih udah lama ngaji, jangan di situ lagi mainnya. Nyarinya apa? Mahwal ahsan minal hasan. Apa yang lebih baik dari yang baik gitu. Ya. Paham gak? Kita kalau orang baru ngaji kan nyarinya yang baik. Tapi kalau orang udah lama ngaji, nyarinya yang paling baik gitu. Karena semua orang tahu yang baik, cuman gak semua orang tahu yang paling baik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dianugerahi kecerdasan oleh Allah. Karena setiap Nabi memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah yang terakhir itu, kecerdasan. Nah, apa tadi kecerdasannya? Nabi itu hakim, bijak. Saking bijaknya ketika orang-orang Arab saling bertikai masalah siapa yang naruh batu hajar aswad. Ya. Akhirnya siapa yang nengahin? Rasulullah. Bagaimana cara nengahin Rasulullah? Itu batu hajar aswad diletakkan di atas sorban. Tiap-tiap suku yang pengen megang, silahkan megang ujungnya. Jadi semua berasa ngangkat tuh. Tadinya ribut. Harusnya aneh yang ngangkat, aneh kan begini. Kata yang ngangkat, enggak harusnya aneh. Aneh kan masing-masing pengen ngangkat. Kenapa? Yang ngangkat hajar aswad orang mulia. Masing-masing kabilah pengen mulia. Nabi tengahin. Nih cerdasnya Nabi. Nabi tahu yang paling baik gitu. Makanya saya suka menyesalkan. Kadang-kadang tahu ilmu ahsannya itu setelah lama gitu ya. Harusnya begini gitu ya. Nah ketika itu Nabi ketengahkan, Nabi taruh itu hajar aswad di atas sorban. Ketika ditaruh semuanya naruh bareng-bareng, semuanya merasa mulia. Allah sallu ala Muhammad ya. Kalau Nabi enak, indah udah pokoknya ya. Kalau kita kan gagak sekarang nih ya. Gitu semuanya pengen mulia ya. Gimana biar semuanya mulia? Anak muda pengen mulia, orang tua pengen mulia, yang ngaji pengen mulia, yang kagak pengen mulia. Masing-masing kita pengen cari kemuliaan kan begitu. Pengen nyari muka sama Allah. Sama Allah nih, nyari mukanya siapa-siapa. Cari muka jangan sama orang ya. Cari nama juga jangan. Udah ada di KTP, udah ada kan nama. Orang yang cari muka, berarti mukanya nggak ada.
Alhamdulillah saya nggak pernah nyari muka. Orang muka saya udah ada. Apalagi nyari nama. Bapak saya udah kasih nama. Ya, ngapain kita cari muka sama orang? Cari muka sama yang bikin muka siapa? Allah. Cari nama yang ngasih nama siapa? Allah udah. Kalau kita nyari nama sama Allah, kelar semua urusan. Tuh. Sono kena sini. Tapi kalau kita cari muka sama manusia, pasti ada yang kita tinggalkan. Tuh. Saya nyari muka sama istri, caper sama istri. Anak saya kelupaan, tinggalan ngajak jalan istri, gak ngajak anak. Kata istri, so sweet banget abang ngajak pakai lilin-lilin lagi. Ya, tadi saya makan sama istri saya, makan di Kemang, gak ngerti dah kita. Nyenengin bini kan? Iya, makan, lihat bilnya, 1 nasi goreng gocap, ya Allah, nasi goreng gocap. Biasa nasi goreng 10.000, 12.000 barang ya, udah naik dikit ya. Gocap. Teh tarik 35.000. Allahu Akbar, teh tarik. Itu gara-gara ditarik itu. Kalau nggak ditarik nggak tuh. Mungkin ceban kali itu. Ya. Total makan 116.000. Itu pun makan bini saya doang. Saya minum aja dah. Emang kada kenyang sih. Iya belum kenyang. Dompet sih alhamdulillah masih ada dompetnya. Duitnya enggak. Tuh. Ngajak makan istri. Anak ikut gak? Enggak. Tuh. Karena kayak saya lagi nyari seneng sama istri. Tapi kalau kita nyari ridha Allah, nyari muka sama Allah, semuanya kena. Anak kita urusin, istri kita senengin, masyarakat kita ini tuh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa deh ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, orang yang baru belajar, dia baru belajar mana benar, mana salah. Tapi kalau orang sudah lama belajar, dia tahu mana yang lebih baik dari yang baik. Ma huwal ahsan minal hasan. Gitu. Makanya tuh susah. Orang baca Quran nih. Kita baca Quran. Baik gak baca Quran? Baik. Ada gak cara yang lebih baik? Apa yang kira-kira yang lebih baik? Gimana kira-kira? Oh, dapat ilmu. Baca Qurannya dengan baca yang tartil. Baca pelan-pelan. Warattilil Qur'ana. Ada lagi gak yang lebih bagus? Oh, bacanya pakai siwak. Oh, pakai siwak. Pelajarin. Ada lagi acara, oh, paling bagus bacanya dalam sholat. Di sholat baca. Gitu. Jadi semakin bagus. Ya. Ngaji gitu juga kita belajar nyari guru nih. Kita ngasih air ke guru. Kira-kira ngasih air yang bagus gimana ya? Kan ngasih air bagus nih. Ya jadi kali kita ngaji kagak ada air barang pisan gitu kan. Nih ngaji kering amat padahal Pulau banyak air kan. Pulau kan kota air kan, selain kota santri kan Pulau kampung air. Saban minggu ada air kan. Assalamualaikum sini maren bi ya. Masuk ke sini. Kalau mau masuk tulisin la tadkhulu qabla salam gitu. Jangan masuk sebelum salam gitu. Kita ngasih air, cara yang terbagus ngasih air apa? Nah, kadang kita lihat kayak kita udah tua, udah matanya siwar-siwar, dikasih air belum dibukain. Dibuka mana? Mau dibuka susah lagi. Kadang kita ngasih birben begini. Kan kukunya nggak ada kan, kayak menjalankan sunnah kan, tiap Jumat potong kuku kan, pas dibuka nggak bisa ada pengen buka susah. Yang ini udah itu udah ya udah. Ini kan contoh doang nih. Ini bukan buat apa ya, ini buat yang ngaji. Maksudnya gini, kita belajar yang lebih baik. Sampai dulu saya diajarin sama guru saya, kalau ente ngasih minum jangan ngasih belah kiri. Kenapa? Orang kalau minum belah kiri susah ngambilnya, ambil gini susah. Kasihlah sebelah kanan gitu. Terus bukain, jangan diablakin. Buka jangan diablakin gitu. Kenapa? Kalau diablakin teh cicak masuk kan repot kan. Buka agak ditutup. Nah, tuh. Sehingga kalau dibuka tinggal kita. Nah, kan enak tuh. Bener gak? Tuh, taruhin sedotan kalau bisa gitu. Sedotannya juga jangan yang macam-macam, karena ada sedotan kan yang kita isap malam kecil dia kan. Iya. Nah, maksud saya gitu. Jadi ketika kita berkhidmah dengan guru, cari yang terbaik gitu. Jadi kalau orang biasa ngasih cuman air biasa itu, cari yang terbaik. Terus sama istri pun begitu juga. Gitu. Ya, dalam sholat, takbir, bagaimana takbir yang paling bagus? Ada takbir yang begini, lurus. Kata ulama, dalam hadis Nabi mengangkat tangan hadwa mankibaih, sejajar dengan pundak.
Kalimat sejajar dengan pundak itu kata ulama begini. Dengan ukuran pundak itu disamain dengan ini. Pergelangan tangan. Nabi angkat tangan sampai pundak. Bener gak sampai pundak? Bener. Gitu. Jadi yang ini pengen yang terbaik. Yang ini pengen yang terbaik. Yang ini pengen yang terbaik. Jadi semua ulama pengen yang terbaik. Ya. Ilmu mereka dipakai untuk apa? Yang terbaik. Sampai ada dulu khilaf di Puluh. Pas sami Allahu liman hamidah. Sebagian guru-guru saya. Ya, itu pakai begini. Rame geger di Puluh. Kenapa di Puluh nggak biasa orang sami Allah begini lagi? Sami Allah begini udah selesai. Tapi sebagian guru saya sami Allahu liman hamidah. Oh gak geger rame. Mana ada tuh sami Allah begini lagi? Wah ini. Ya. Karena tadi ilmunya cuma sampai situ doang ya. Ilmunya belum banyak sehingga gampang menyalahkan orang. Man qalla ilmuhu katsura inkaruhu, kata ulama. Siapa yang sedikit ilmunya gampang banyak nyalain orang. Ya. Jadi kalau ada orang motong pala sapi, palanya putus, sah nggak potongannya? Sah. Cuman makruh. Cuma kan geger gak di Puluh? Rame gak? Bang Kiki ngomotong pale. Motong pala sapi, motong sapi, palanya putus. Waduh, rame. Padahal Bang Kiki nggak salah. Yang salah netizen biasa. Pisaunya Zoro dipakai. Udah mana dilapisi haki lagi. Waduh. Tuh. Ya kan kadang-kadang kan gitu, biasa netizen. Jadi kalau ente punya guru disalahin orang, dia maju dah. Maklum namanya netizen gitu. Iya, maha benar netizen dengan segala kalamnya. Sami Allah begini disalahin dulu. Apa katanya baru dengar kok gitu ya. Baca kitab Kasyifatus saja. Syekh Nawawi menyebutkan bahwasanya i'tidal itu nanti ada namanya irsal. Irsal terbagi dua. Irsal khafif sama irsal mutlak. Menjulurkan tangan namanya irsal. Ada yang khafif, ada yang mutlak. Kenapa, Jang? Oh. Ya, ada yang khafif, ada yang mutlak. Apa khafif? Begini tuh. Sami Allahu liman hamidah. Jadi begini lagi. Itu namanya irsal khafif. Itu yang dipakai Muallim Syafi'i Azami. Ya, yang dipelajari oleh sebagian guru saya gitu. Beliau begini. Adapun mutlak begini lurus. Dua-duanya benar. Dan dua-duanya menurut masing-masing ulama itu cara yang paling bagus. Karena kalau orang begini, Allahu Akbar, goyang-goyang tangannya batal. Ya, yang belakang kelihatan enggak? Allahu Akbar, goyang-goyang gitu. Gitu batal nih. Makanya kalau kita i'tidal, tangan kita taruh di belakang, ada aman. Gitu. Biar enggak begini, gimana? Sami Allahu liman hamidah, begitu, kembali lagi. Di antara faidahnya. Kata yang satu enggak, yang benar apa? Lurus. Nabi lurus. Sami Allahu liman hamidah. Ntar kalau kita begini baca Fatihah lagi. Enggak bisa habis. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masing-masing punya dalil. Masing-masing menurut masing-masing itu cara yang terbaik. Nah, begitulah ulama. Ya. Sampai di Puluh dulu pernah kejadian gitu, ada orang, wah, tumben ada imam diri langsung sujud. Kata sesat. Gue dari kecil sholat nggak pernah diri langsung sujud. Diri kan ruku dulu. Nanya sama Habib Ali, Bib, ada orang di kampung saya diri langsung sujud, lo tolol gitu bahasa kitanya. Itu namanya sujud tilawah. Iya, diri lagi itu namanya sujud tilawah. Ngajinya kurang jauh ya. Saat saya sholat, saat lagi takbir Allahu Akbar, ditarik punggung saya. Wah, ngapain emang narik-narik gitu? Itu bukan, itu memang sunnah kalau sholat sendiri di belakang disunahkan narik. Ente yang ditarik jangan pakai nengok. Tarik nengok, ngapain nengok? Itu kan gara-gara kurang ngaji. Sholat tangan goyang-goyang gitu. Biarin goyang-goyang tangan dia. Kayak tangan ente kali gini-gini sama dia tuh. Baru ente marah. Tangan-tangan dia digoyang-goyang diri kayak dia mau muter-muter kayak dia mau gini-gini, terserah dia. Pasti punya ilmunya gak? Pasti punya ilmu, nggak mungkin nggak ada ilmunya gitu. Udah ente ibadah ente aja udah. Kalau kita mikirin orang mulu, ya, nilai orang mulu, mikirin orang mulu, kapan kita nilai diri sendiri? Ya. Orang paling gampang nilai orang, paling gampang. Karena apa? Karena kita lihat
tapi susah nilai diri sendiri. Karena kalau nilai diri sendiri harus butuh kaca. Ya. Apa kaca kita? Apa kita kemana-mana bawa kaca gitu? Gitu nggak? Kayak vlogger dong ya. Kan nggak mungkin kan? Apa kaca kita? Apa kaca kita? Gimana cara kita ngaca? Gimana cara kita ngelihat diri kita sendiri? Cara kita berkaca diri sendiri adalah istafti qalbak. Tanya kita punya hati. Jujur ame hati. Kalau jujur ame orang susah. Ya. Kita bisa bohong sama orang. Ya. Ditanya, lo marah nggak sholat ya? Sholat paling gampang. Ngomongnya sholat, padahal nggak sholat. Tapi kalau ame hati kita nggak bisa bohong. Karena hati kita ya diri kita sendiri. Gitu. Makanya kalau orang sibuk merhatiin hatinya, dia sibuk lihat kaca dirinya, dia nggak bakal sibuk lihat orang lain. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sibuk otak kita mikirin di orang begini, yang ono begini, yang ini begini, udah fix, ente nggak pernah mikirin diri sendiri. Gitu. Dan sumber kehancuran adalah kita melihat aib orang. Sering lihat aib orang tapi nggak pernah lihat aib diri sendiri. Gitu. Ya, nyari-nyari, mana nauzubillah min zalik, nauzubillah min. Cuman terakhir yang saya pesan buat para jamaah semua, ya, kembali lagi ke awal ya, kita duduk sama ulama, bukan nonton ya, nonton. Saat sekarang kalau nonton YouTube boleh gak? Boleh. Ya, buat apaan? Aneh bikin YouTube kalau nggak tonton kan ya. Apalagi ada iklannya, kalau bisa diapain? Jangan di skip. Karena udah 600.000. Lumayan buat ini markas media kan. Enggak, itu iseng-iseng aja. Rezeki Allah yang ngasih, bukan YouTube ya. Jadi begini, saat boleh gak nonton YouTube? Boleh. Satu dengan syarat, gurunya yang ente tonton, satu guru ente. Ya, pastikan tuh guru ente, bukan guru orang. Ya. Yang kedua, atau gurunya guru. Contoh, saya belajar dengan seorang guru. Ini guru saya belajar dengan Hai Umar. Nah, Hai Umar kan berarti gurunya guru saya. Gitu. Paham? Atau ulama yang menjadi favorit guru. Nah, saya ngefans sama Habib Anis. Ah, ente nonton Habib Anis. Saya ngefans sama Habib Ali Jufri. Nonton Habib Ali Jufri, nggak apa-apa. Gitu. Karena fansnya guru. Atau mungkin ya, saya muhibbin dengan beliau kayak guru sekumpul, ya kan. Nonton silakan. Tapi kalau yang kagak ada kaitannya sama guru kita, jangan sekali-kali tonton. Ya, kenapa? Satu, yang namanya ulama ya macam-macam mazhabnya, takutnya beda. Gitu. Yang kedua, yang namanya di YouTube banyak orang nggak jelas, takutnya salah tonton gitu ya. Bukannya kita jadi dekat sama Allah, malah jadi kan sekarang lagi rame nih ya. Aneh nggak nyebut nama dah ya. Intinya di YouTube sekarang lagi ada yang viral banget di YouTube nih, pokoknya sahabat ente buka YouTube ada dia gitu ya. Nah, saya sarankan untuk tidak menonton video itu. Satu, bukan karena saya benci, bukan, tapi saya sarankan sibukkanlah dengan nonton video guru-guru antum, selesai. Itu. Ya, karena apa yang kita lihat di YouTube belum tentu sama dengan apa yang kita lihat di dunianya nyata gitu ya. Jelas paham ya? Jadi saya nggak merekomendasi siapapun selain daripada guru-guru saya. Itu karena pernah kejadian dulu, saya ditanya sama orang, Ustadz, boleh gak saya nonton video Buya Sakur gitu? Ini kita sebut nama nih, karena udah kejadian. Saya lihat kan di YouTube kan. Oh iya, bagus. Kajiannya sama begitu ya. Fathur Rabbani, kan kalangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kajiannya tafsir Fidil Quran. Bagus-bagus ya. Kecewanya kita pas kejadian masalah kemarin tuh ya. Masalah apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang bunuh Sayyidah Fatimah. Yang bunuh loh, bayangin coba. Itu kan ajaran Syiah. Ya. Semua sahabat murtad. Ajib, Masya Allah. Semua sahabat murtad. Anda bisa bayangin. Yang kita bilang radhiyallahu anhum dikatanya Allah. Mulai saat itu saya kapok dengan yang namanya Buya dah. Walaupun saya dipanggil Buya di rumah. Bukan Buya Faris, bukan. Ya, udah dah. Ya, jangan dah gitu ya. Bukan kenapa, banyak orang yang terkesima dengan guru di YouTube. Sampai-sampai dininggalin pengajian gurunya. Kebetulan banget nih, di sini pengajian kita. Ada ustadz viral di sebelah. Dia ngaji ke sono. Nah, itu nggak adab namanya. Ya,
Karena kisah dulu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, pengarang Ratibul Atos, punya murid yang namanya Syekh Ali Baros. Itu muridnya takdim, cinta banget sama gurunya, setia banget sama gurunya. Saking setianya suatu hari ada seorang wali min auliyaillah ya. Dikatakan wali yang luar biasa. Apa kata beliau? Enggak, aneh udah punya guru Habib Umar. Cukup Habib Umar bilang buat aneh. Masya Allah. Wakil ada yang mengatakan yang di sono Habib Khidir gitu. Wakil ada yang mengatakan seandainya kata beliau yang datang Nabi Khidir, aneh nggak bakal ke sono, aneh tetap mau guru aneh gitu. Sehingga apa keluar dari lisan kalam gurunya. Ada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, Ali Baros. Wow. Harus itu. Saking banget dicintai sama gurunya. Karena kesetiaannya dengan gurunya nggak sah kirim Fatihah buat aneh kalau belum Fatihahin murid aneh. Allah, guru macam apa itu? Luar biasa. Dan murid macam apa itu? Masya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang begitu gitu. Dengar ceramah sono, aneh dengar banyak orang ya ngomong begitu. Ustadz nih lagi viral di YouTube nih, kajiannya mantep nih, mantep begini-gini. Biasa. Ya. Guru ente di rumah lebih mantep. Ya. Bukan aneh bukan ya, guru ente saya pakai gurunya. Tuh. Sampai nauzubillah jangan sampai dibanding-bandingin Habib Umar misalnya. Umar bin Hafid. Ada guru mantep nih di YouTube. Ya jangan dibandingin ini. Ya. Gitu. Guru yang di rumah jangan dibandingin apalagi Habib Umar, insyaallah. Kenapa? Karena semantap-mantapnya guru di luar, dia hanya mantap di YouTube yang bisa diedit, dipotong. Tapi hidupnya kita nggak bisa tahu. Tuh, kalau kata guru saya Ki Ahmad Rifai, ya lo paling untung ngaji sama gua katanya. Karena lo tahu gua dari mulai tidur sampai melek, sampai gimana aja. Sampai ada tamu gimana, ada orang minjem duit bagaimana, sampai ada orang begini gimana, itu semua ilmu. Yang itu kita nggak bisa lihat kalau sama Ustadz YouTube. Kita kan taunya Ustadz YouTube ngaji. Pas dia ngaji doang kan. Kita nggak tahu mau bini galak kayak. Jangan-jangan ngajarin akhlak sabar, bini digamparin dulu kali. Nah, maksud bilang misalnya kan. Ya. Ya kan kita nggak tahu. Ya. Paling simpel belajar sama guru dah gitu. Makanya nggak bakal ada kiai yang lahir dari YouTube, kagak bakal. Nggak bakal ada. Sampai hari kiamat saya bisa pastikan kagak bakal ada. Ya, karena apa? Orang yang namanya jadi fotografer kayak Ricky nih, dia kudu ngikut dulu orang yang udah jadi fotografer. Orang main film kudu ngikut dulu orang mau jualan kambing kayak Andi itu. Pasti dia ngikut dulu orang di mana-mana ngikut dulu. Mau mandi orang meninggal ngikut dulu. Nggak ada cerita orang aneh mau jadi tukang mandi meninggal dong. Aneh mau nonton YouTube dulu bentar, nonton YouTube gitu kagak bisa. Kagak bisa tutorial sampai botak nggak bisa. Ente kudu punya satu guru dulu yang nyontoin. Abis ente dicontohin, selebihnya terserah dah. Lo mau ngembanginnya gimana? Yang jelas satu guru gitu. Saya nggak bakal begini kalau nggak begitu. Makanya kan susahnya gitu. Kita ngajar bisa, selebihnya belum tentu bisa. Bikin maulid nih. Ya, begini hari masih kurang berapa juta jangan 20 juta aja ya. Tinggal besok udah nih. 20 juta bang Ki, mau salah berapa? 10, nggak nyampe, nggak setengahnya. Nggak ada setengahnya tuh. Iya. Allahu Akbar. Kita target 35 juta. Mau besok baru 10 juta tadi kan salah ya. Gile gak tuh? Nggak gile sih. Allah kan. Iya, yang gile jamaahnya. Lah kan kita lihat guru kita. Ngapain jauh-jauh nyari belajar? Lihat guru kita udah. Ya, lagi pandemi bangun, nggak berhenti. Gitu. Ya udah cukup melihat udah oh iya, khair, yakin udah gitu. Kalau bahasa kata gini, orang yang ngontrak nih kadang-kadang kita sering ya. Bulan ini kita bayar 2 juta misalnya ngontrak. Bulan depan bingung lagi. Gitu. Bulan depannya bingung lagi. Harus begini ilmunya nih. Kalau kita bayar kontrakan 2 juta, duitnya ada. Bulan depan jangan bingung. Kan kemarin ada. Ya, kemarin dia ketemu. Pas besok nih ketemu 2 juta. Yang ketiga, jangan bingung kan kemarin udah ketemu. Ilmunya udah ada udah. Kalau kemarin maulid kita, ya sama nominal segitu ketemu. Masa besoknya nggak ketemu. Ya. Nggak ketemu ya nggak apa-apa. Yang penting acara jalan kan gitu kan. Lah iyalah masih jamaah tega gitu, oh ini nggak dapat nampan nih, teriak-teriak gitu, demo nampan, kebuli enggak, udah lu makan barang-barang dari situ, nampannya nggak banyak gitu, tapi insya Allah ada, yakin ada, iya, jalan acara, jangan pernah takut sama duit, aneh bingung sama orang-orang mari kadang,
bikin acara, ntar gimana, nggak usah takut. Kayaknya dulu kita bikin acara, nggak pernah nggak jadi. Jadi terus, asal mau aja. Emang anak muda kalau kata guru saya itu ngegas. Karakternya apa? Ngegas. Orang tua karakternya ngerem. Udah dulu gitu. Jangan pernah ente rubah itu. Udah begitu dah. Jadi kalau misalnya anak muda direm sama orang tua, emang tugas orang tua ngerem. Anak muda jangan ngegas mulu. Ngegas mulu nabrak tuh. Ngegas mulu. Maulid, Isra penutupan. Kata-kata rem. Tahan. Itu tugasnya. Jadi orang tua penting nggak? Penting. Kita kalau nggak ada remnya repot. Bang Kiki kawin lagi ntar. Nggak ada remnya kan rem ini. Jangan bang. Atuh aja dulu, kan gitu. Ya. Dan juga jangan ngerem mulu kagak maju, ngerem mulu kayaknya. Udah kita gini aja, hangat, bikin gerakan. Makanya kemarin saya senang tuh bikin acara itu. Sekalipun saya nggak lihat itu prosesnya. Saya sengaja. Kenapa? Oh iya, hebat udah. Kalau bahasa kata Nabi dakwah di sini, jamaahnya udah pada beriman, udah tinggal, jangan di situ mulu. Ya. Jadi Nabi lagi. Tugas kita sampai situ doang, selesai, terpindah gitu. Sono udah jalan, udah rapi, pindah begitu. Ya. Nah, kembali lagi, jadi tadi jangan kita belajar lewat medsos kecuali itu guru kita atau yang sejalan dengan guru-guru kita. Karena kata Allah dalam Quran terakhir surat Al-Kahfi, "Wa man yahdillaha fahuwal muhtadi." Siapa yang Allah kasih petunjuk dialah orang yang diberi petunjuk. Wa man yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan Allah, maka dia tidak akan menemukan waliyan mursyida, wali yang menjadi pembimbing dia. Tuh. Jadi kita ngeri sekarang, apalagi akhir zamannya banyak yang ngaku ulama, banyak yang ngaku wali, banyak yang ngaku Imam Mahdi. Hati-hati ya. Sakti nggak jaminan. Ya. Kasyaf, jangan kaget ente ada orang kasyaf. Ya, jadi dulu ada seorang akademisi pinter gak? Percaya sama Dimas Kanjeng. Bayangin coba. Itu yang percaya Dimas Kanjeng yang ngeluarin duit kan? Itu yang percaya orang-orang pinter loh. Nah sekarang kejadian lagi. Ada orang mengaku wali al-Ghaus, sekelas Imam Haddad, Masya Allah. Ya kan? Imam Haddad tentu tahu. Kan makamnya al-Ghaus, wali al-Ghaus. Ya, ngaku. Gitu. Dan yang percaya orang-orang pintar, doktor, ajib, insyaallah. Tuh. Ya, itu gara-gara tadi. Ya, gara-gara nggak punya pegangan. Ya. Nah sekarang repotnya gini, kita punya guru kita meninggal. Guru kita meninggal, ente pegangan siapa? Kan nyari nih, siapa ya? Saya kasih tahu kuncinya, orang pinter tahu orang bodoh nggak tahu orang pinter. Maka banyak banget orang bodoh salah ngikut guru. Karena orang bodoh taunya orang pintar dari imamahnya. Orang bodoh tahu orang pintar dari subscribernya. Orang bodoh tahu orang pintar dari komen-komen YouTube-nya. Orang bodoh tahu orang pintar dari apa? Like orang. Bukan dari ilmu. Orang bodoh, makanya jangan ente nyari guru, tapi minta pilihkan guru. Ya. Saya nggak ada. Penggantinya siapa? Cari orang yang alim. Minta cariin. Jangan nyari diri. Ente bahaya. Belum tentu orang yang ngepas di hati ente itu guru yang benar. Belum tentu. Dajjal sangat pas dengan hati orang. Orang kekeringan, datang Dajjal. Mau nggak aneh suburin? Mau suburin Dajjal tuh. Tahu saya Baba tahu? Abang Ngocak Baba tahu? Saya Baba nggak tahu saya Baba. Yang orang butuh ribu. Yang orang India yang katanya Dajjal itu wah itu luar biasa itu. Sakti mandraget. Jadi kalau kita nyari ulama, jangan nyari sendiri. Ya, saya dipanggil ustadz, dipanggil guru, bukan kemauan saya. Saya lagi ngajar anak-anak remaja. Ki Ahmad Rifai guru kita bilang, lu jangan panggil kakak lagi. Dulu kan saya dipanggil kakak. Panggil ustadz. Waduh, panggil ustadz lagi. Yang kedua disuruh ceramah di depan guru-guru 10 di Nurul Iman di rumahnya Ki Usman. Akhirnya guru-guru kenal, disuruh ceramah lagi sono, ceramah sini. Jadi ustadz itu bukan manggil-manggil dirinya ustadz. Bikin flyer lah, Tuan Guru Faris. Wes.
Tuhan Guru Kiki TGK. Hadir pengajiannya lah, gimana ceritanya? Masa Ustadz ngangkat diri sendiri sih? Panggil gue Ustadz ya, ntar gue kasih amplop gitu aja. Ini kan rusuh ya. Emang di Indonesia apa aja laku, bener? Yang aku jadi nabi laku. Nabinya tuh Kimin kalau kata MZ. Allahumma sholli ala Kimin, walal itu Kimin. Walal itu Kimin. Jadi yang heran gitu kan, malaikat Jibril, Lia Edan tuh ada gak pengikutnya? Ada. Ini yang kita bingung, makanya kembali lagi ya. Mau tahu ulama, ya denger kata ulama lain. Karena yang orang bodoh nggak bisa nilai, kata muridnya guru gue salah. Nah repot nih. Ya. Emang guru ente nabi nggak pernah salah? Nah, ya. Ada gak guru yang salah? Ada dong. Pasti ada. Nabi pernah salah gak? Pernah. Ditegur kan Nabi? Nah bedanya gitu. Kalau kita salah didiemin, Nabi salah ditegur. Maka jangan cari guru yang nggak salah. Tapi carilah guru yang pengen dirinya nggak salah. Karena apa? Kalau orang pengen dirinya nggak salah, walaupun jatuh ke salah, niatnya nggak. Ada yang paling penting di hati. Kalau guru punya niat baik ke murid, cakep. Tapi na'udzubillah, kalau guru punya niat buruk ke murid, itu yang na'udzubillah min zalik. Itu yang tadi. Ya, ente pusing nih, kayaknya ente banyak dosa. Bayar ke ane duit. Ente kurang sedekah. Gitu. Nah, repot nih. Ente mau ijazah, bayar 1 juta mana ijazah. Kan repot yang begini nih. Pokoknya kalau ada guru udah fulus, repot tuh. Ya, nggak ada cerita guru mursyid yang ngomongin apa? Ya, nggak ada. Ente mau ijazah apa? Nariyah, Kamilah apa sholawat Fatih, bayar 500.000. Nggak ada. Guru-guru yang benar nggak ada. Kalau orang ngasih ada, banyak. Yang ngasih banyak. Tapi yang minta nggak ada. Ingat ya, jelas ya, paham? Jadi cari guru, jangan yang mata fulus. Gitu. Ya, kata Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah. Ya. Ente bagi silahkan, tapi ciri orang-orang yang benar kagak bakal minta. Apalagi nanyain ya. Riki tadi gak ada kelupaan Riki. Apaan Sati? Yang putih-putih kelupaan itu. Kayaknya biasanya ada. Nah, ini repot ini. Ya. Nggak usah. Ya, nggak usah. Ya. Gitu. Masukin tadi kantong gitu. Tenang Ki, aneh bawa dompet Ki. Aneh kenapa bawa dompet? Ya, jadi kalau ustadz, kalau maulid ngajar bawa dompet. Biar pulang nggak ngarep amplop. Jangan kejadian begini. Udah ngajar ngarep amplop Ustaz. Datang tuh ngajar, dikasih amplop muridnya. Beli nasi goreng, beli makan berdua, dibuka duitnya 20.000. Lagi salah sendiri. Nggak, jangan diharapin, ya. Jangan diharapin. Dibagi nggak dibagi jangan minta. Ngarep boleh, minta jangan. Namanya manusia kan. Dibagi ambil, nggak dibagi jangan minta, diminta jangan pelit tuh. Jadi inget tuh pesan saya tuh. Pernah kejadian sekali tuh. Makanya saya kemana-mana bawa dompet. Ya mungkin Dimas bingung kalau ngajar bawa dompet mulu. Hubud dunia apa nih? Takut buat duit hilang gitu, enggak. Aneh ngajar di Limo. Ini lahir jam 11. Mau ke Darul Islam juga nih. Ngajar di Limo jauh, lupa bawa dompet. Otomatis kan, waduh tar pulang bawa duit. Sampai tengah jalan kita hujan gede, dikabarin, maaf Sat libur, gitu. Udah sampai Gandul tuh kan dikit lagi, Limo Gandul dikit lagi kan, libur pulang. Pas pulang sama Abi waktu itu, lewat Fatmawati banjir, wah hajar gak Bi? Udah hajar aja Sat, hajar, mati motornya. Motor mati, untung ada bengkel depan. Pas ke bengkel kita bingung. Maaf nih saya nggak bawa duit nih. Saya bawa cincin doang nih. Saya taruh dulu cincin sini ya. Tuh, gara-gara nggak bawa apa? Duit tuh. Gara-gara niatnya karena apa? Nah, tuh. Jadi kita bawa aja duit dari rumah gitu. Mau ngaji perut jangan pakai kosong, ntar ngarapin makan. Ya makanya sebelum ngajar saya makan dulu, udah makan tuh. Bawa duit. Ya. Jadi ke sini nggak ngarepin apa? Makan. Tapi kalau ada, ya alhamdulillah ada. Makanya kayak nggak ada yang kurus. Karena begitu, di rumah udah makan, di sini makan lagi. Gitu. Tapi kayaknya masih ada Darul Islam, antaranya nggak kuat nih. Soal lambungannya cuma 2, kanan kiri. Kalau Ujang 4, sini kanan kiri, atas bawah depan belakang. Dia buat Darul Islam, Darul Muslimin, Nurul Iman, Markas masih muat ya kayaknya.
Kalau saya ban 2 doang kanan kiri. Lambung PKI. Jelas ya. Jadi begitu, ikutin orang yang kagak cinta dunia gitu ya. Yang mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan lurus. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam sehat wal afiat. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait beserta keluarganya Allah berikan umur panjang, sehat wal afiat, berkah rezeki, berkah umur, berkah ilmu. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan juga mudah-mudahan buat guru kita Ustaz Abdurrahman, Bang Kiki dan Bang Taufik, mudah-mudahan Allah karunia anak-anak yang saleh-saleha, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semua para jamaah Masjid Al-Furqan, semoga Allah berikan istiqomah, panjang umur, sehat, afiat. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimna bil khair waj'al wal hadirin min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya